One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada siang hari ini kita bersama akan membahas tentang permasalahan lembaran hitam G30 SPKI dari sudut pandang bahasa langit dan bahasa hati. Dengan segala kehormatan, perkenankanlah kami menyampaikan, jika kita bersama masih meyakini bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, maka para pemimpin dan presiden harus memahami hati dan jiwa rakyatnya. Para pemimpin dan presiden harus memahami hati dan jiwa para pemimpin dan presiden-presiden pendahulunya. Para pemimpin dan presiden harus memahami dan mengerti jiwa bangsa dan jiwa negaranya. Jika para pemimpin dan presiden sudah memahami hati dan jiwa rakyatnya, memahami dan mengerti hati dan jiwa para pemimpin dan presiden pendahulunya, sudah memahami dan mengerti jiwa bangsa dan jiwa negaranya, maka pastinya para pemimpin dan presiden tersebut ada pada jiwa rakyat dan ada pada jiwa bangsa dan jiwa negaranya. Hampir 58 tahun sejak peristiwa yang lalu, bangsa kita diadu domba. Bangsa kita terpecah belah. Bangsa kita mengalami suatu permasalahan yang sampai hari ini belum ada penyelesaian yang baik dan bijak untuk permasalahan G30 SPKI dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Untuk itu, kepada teman-teman wartawan, kami persilahkan untuk kemudian bertanya. Ya, saya Pak Eko mau bertanya, Pak. Apa sebenarnya yang ada dalam hati Soekarno mengenai peristiwa G30 SPKI, Pak Eko? Terima kasih. Terima kasih. Kami akan menjawab dalam bahasa bumi. Apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan pemikiran Soekarno terhadap permasalahan G30 SPKI? Bahasa buminya adalah lahna muha mirala gama janatami muharahana takatu tima lahana janata tara maha muhan. Bagiku, bangsaku adalah segalanya. Tidak pernah kemudian ada di dalam pikiran dan benakku untuk kemudian mengadu domba bangsaku sendiri. Tidak pernah sekalipun ada di dalam benak dan pikiranku untuk kemudian menjatuhkan siapapun anak bangsa ini. Tidak pernah ada di dalam benak dan pikiranku untuk kemudian melakukan perbuatan yang tidak kemudian bermoral di dalam permasalahan khususnya
para jenderal-jenderal. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tadi mendengarkan apa yang menjadi bahasa hati dari seorang Bung Karno, maka tidak ada satupun dalam benak dan pemikiran Soekarno untuk memecah belah bangsa ini. Tidak ada satupun dalam pemikiran Bung Karno untuk mengadu domba bangsa ini. Dan tidak ada satupun dalam pemikiran Bung Karno untuk kemudian berperilaku tidak moral, tidak bermoral, bahkan menghabisi nyawa para anak buahnya. Jadi kita bangsa ini sebenarnya sudah diadu domba. Bangsa ini terlalu tergesa-gesa para pemimpinnya, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan saat itu, sehingga kemudian membuat suatu tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya, membuat suatu fitnah-fitnah yang sebenarnya tidak nyata, sampai kemudian hari ini kita berarti bersama mendengarkan bagaimana jiwa Soekarno, apa yang dipikirkan Bung Karno. Tetapi Bung Karno saat itu lebih memahami bahwa peristiwa G30S PKI yang terjadi adalah dalam bahasa bumi Nila muha mihara ana jana kami muhalihana taratu timma maharaja tanta sima maha karana muha rahana tatu. Bagiku peristiwa yang sudah kemudian menjadikan bangsaku terpuruk karena tragedi dari permasalahan ada. Biarlah itu menjadi tanggung jawabku sebagai seorang kepala negara. Bukan kemudian benar dan salah yang kemudian mesti aku utarakan. Karena siapapun yang benar dan siapapun yang salah, akulah sebagai presiden yang mempertanggungjawabkan semuanya. Astagfirullah. Sedemikian hebat jiwa putra sang fajar. Sedemikian hebat jiwa seorang Soekarno. Dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada negara dan bangsanya. Walaupun bukan dia yang memberikan perintah, walaupun bukan dia yang terlibat, tetapi dia sebagai presiden, tanggung jawab itu mesti dia pikul. Mulahana miharahana jana kami muharahana muha lahana karana muha lahana. Jika suatu bangsa ingin kemudian tegak berdiri kehormatannya, maka selalu ikutilah hati dan jiwa para pendiri bangsa ini. Amin. Selanjutnya, ya, saya dari SC Channel ingin menanyakan kepada Bapak Sri Eko, apa yang ada dalam benak dan hati Bapak Soeharto dalam kejadian G30S PKI? terima kasih. Jadi pertanyaannya, apa yang ada di dalam hati dan benak Soeharto sebagai pangkostrat saat itu terhadap permasalahan G30S PKI? Akan kami jawab dalam bahasa langit.
atau yang dikenal sebagai bahasa dulu muharahana tumarahana janatami mala karana muha luha sanata tumarahana tatu timahala anatara janatami. Ya Allah, aku hanya bisa bersujud dan menyembah kepadamu atas apa yang terjadi pada bangsaku. Aku tidak tahu sebenarnya ya Allah, apa yang mesti kemudian aku lakukan. Hanya dalam lindungan-Mu ya Allah, dan tunjukkan aku jalan di depanku, supaya aku bisa menentukan keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang aku cintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata tidak ada satupun juga di dalam benak maupun pemikiran Soeharto. Beliau juga tidak tahu peristiwa ini itu terjadi. Begitu kagetnya beliau saat itu, sehingga hanya bisa kemudian bersujud kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhannya tentang apa yang mesti harus menjadi keputusan menghadapi permasalahan bangsa dan negara ini. Jadi kalau kita sekarang ini sama-sama paham bahwa di dalam diri Soeharto pun dia tidak terlibat sama sekali, bahkan sama sekali tidak tahu segala sesuatu yang terjadi, tidak tahu skenarionya. Kalau kemudian saat itu dia sebagai Pakusta, maka dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya diberi jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang dia cintai. Nulahana muharahana janatami timarahana janatami mula muharahana. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus bersama dengan para pendahulunya, mengetahui hati dan jiwa daripada presiden-presiden pendahulunya untuk menjadi tempat berpijak karakter, bahkan wawasan bagaimana jiwa negarawan itu terpatri dalam setiap kondisi apapun. Maka di dalam pemikiran dan benaknya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Mari silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau bertanya Pak Eko, saya dari M. Rockman Official. Begini Pak Eko, kalau tadi teman-teman saya menanyakan tentang apa sih yang ada dalam hati dan pemikiran Soekarno dan Soeharto tentang G30 SPKI. Kalau pertanyaan saya, menurut Pak Eko, bagaimana politik Jokowi mengenai G30 SPKI dan apa ada hubungannya dengan kepentingan politik negara Cina? Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Ini pertanyaan berat, walaupun semuanya bilang berat pertanyaannya. Apa yang ada di dalam pemikiran Pak Jokowi terhadap peristiwa G30 SPKI sampai kemudian Perpres ya 17 tahun 2022, dan apakah ada hubungannya dengan kepentingan politik negara Cina? Akan kita mulai dulu dengan Pak Jokowi. Mami laha muharahanata tuma mijarahanatatu tama riha mahana janata tuma maha mihala anatara janata tatu tima rahanata. Betapa perih dan menyakitkannya sewaktu
kita mendapatkan predikat bahwa kita ini ada hubungannya dengan PKI. Semuanya membatasi, semuanya kadang mencemooh, bahkan mencibir. Walaupun sebenarnya diriku tidak pernah kemudian terlibat atau memahami dengan itu. Maka yang ada di dalam pikiranku adalah kapan aku sebenarnya bisa mengangkat semua derajat yang sama pada bangsa ini. Semuanya duduk sama tinggi, semuanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menyayangi satu sama lain, mengangkat yang di bawah supaya kemudian bisa bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita tadi mendengarkan apa yang menjadi pemikiran Pak Jokowi, bahwa begitu menyakitkan ketika seseorang tidak terlibat di dalam permasalahan Partai Komunis Indonesia serta mendapatkan suatu tuduhan, itu pun orang sudah mencibir, itu pun orang sudah membatasi setiap geraknya. Maka di dalam pemikiran Pak Jokowi, dia selalu berharap dan berdoa, kapan waktunya dia bisa kemudian mengangkat derajat supaya bangsa ini sama-sama bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sehingga kehormatan bangsa semuanya tercapai dengan saling menghargai dan saling menyayangi. Miralahana muhalahana tamu, tima janataratu taha miha rahana tamu, sima muhalahana tatu jana rahana. Aku hanya meyakini satu hal yang kemudian ada, yaitu tujuan baik. Walaupun kadang sewaktu kita menjalankan tujuan baik, ada cemooh, bahkan kadang hujatan, tetapi aku tidak memperdulikan hal tersebut karena berjalan pada suatu keyakinanku tentang yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, supaya sudah tidak ada adu domba lagi sesama anak bangsa. Itu menjadi pilihanku dengan resiko apapun. Kedua pertanyaannya tadi, apakah ada hubungannya dengan negara Cina? Masalah Perpres 17 tahun 2022 ya. Mahana muhalahana janatata, tima rahana janatata, muha miha rahana tatu, tama janatata. Bagi negara Republik Cina, bagi Partai Komunis Cina, membersihkan sejarah hitamnya di negara lain itu menjadi suatu keharusan yang mesti kemudian dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ternyata negara Cina, Partai Komunis Cina, punya kepentingan menghapus sejarah hitamnya di Indonesia, di mana sejarah hitamnya adalah peristiwa G30S PKI.
Kalau sampai kemudian PKI menang saat itu, maka kita akan menjadi underground, tangan panjang daripada Partai Komunis Cina. Mulahana miharahana janatatu, timarahana muharahana tatu, jana maha jina maha janatami, tumarahana tatu. Ya Allah, berilah kepada bangsa kami suatu kesadaran, berilah kepada bangsa kami suatu pemahaman, berilah bangsa kami suatu jalan, bahwa bangsa ini punya cara, punya tradisi, punya kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan bangsanya sendiri. Kalau bangsa ini masih ikut-ikutan bangsa lain, bangsa ini masih kemudian memiliki suatu parameter, ukuran, pegangan, pedoman bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa negara ini ketika memakai cara dan upaya bahkan strategi bangsa lain, maka tidak akan pernah bangsa ini bisa tegak berdiri bermartabat terhormat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Selama bangsa ini masih berpikir komunislah yang bisa kemudian menjadikan negara Indonesia itu bangkit dari keterpurukannya. Selama negara Indonesia ini masih berpikir demokrasi yang akan kemudian menjadikan bangkit dari keterpurukannya, bahkan kapitalisme yang kemudian dapat dengan bangkit negara ini, maka selama ini pula bangsa ini tidak akan pernah bangkit. Bangsa ini tidak akan pernah tegak berdiri bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti kata Bung Karno, jadilah bangsa sendiri. Bangsa yang belum menemukan jati diri bangsanya, bangsa yang belum punya upaya, bangsa yang belum menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahannya bangsanya sendiri dengan cara bangsanya sendiri, maka sebenarnya bangsa tersebut belum siap untuk merdeka. Ini kata-kata Bung Karno. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Kita harus menemukan cara bangsa kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan bangsa kita. Kita mesti gali sejarah nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita teruskan menggali seperti Bung Karno menemukan Pancasila. Pasti masih banyak temuan-temuan lain selain Pancasila kalau kita mau menggali sejarah luhur nilai-nilai bangsa kita. Jangan kemudian merasa sudah cukup, jangan kemudian merasa sudah hebat kalau hanya menemukan Pancasila. Masih banyak peninggalan-peninggalan luhur pada bangsa kita yang dapat kita gali bersama-sama. One Kawan TV 1